Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan dengar setia Tuntung Barang FM 102,3 MHz radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Dan kembali lagi pada pagi hari ini Rabu 6 Januari 2021 dalam program talk show Tala Menyapa. Kita hari ini kedatangan narasumber dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut. Dan topik hari ini kita akan pembahasannya terkait Hari Amal Bakti yang baru saja diperingati kemarin ya. Dan saya tidak sendiri, pada talk show kali ini juga akan dipandu oleh penyiar senior kita, Bung AS Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan juga narasumber kita kali ini ada Bapak Haji Zairin Fanzani dari yang bertugas sebagai Kasubag Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut. Sebelumnya, sebelum talk show akan dipandu langsung oleh Bung Ais Maulana, akan saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Nama Haji Zairin Fanzani, tempat tanggal lahir Kandangan 29 April 1970. Dengan pekerjaan Kasubag Tata Usaha Kantor Kemenag Kabupaten Tanah Laut. Dari pendidikan S1 Yayan Antasari. Dan baik rekan dengar, untuk lebih lanjut kita persilahkan kepada Bung Ais Maulana untuk memandu. Assalamualaikum Pak Zairin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di awal-awal ini kami mengaturkan ucapan selamat Hari Amal Bakti Kementerian Agama ya, di Kabupaten Tanah Laut juga dilaksanakan kemarin kalau nggak salah tanggal 3 Pak ya. Tanggal 5 Pak. Tanggal 5 Pak ya. Ya dilaksanakan tanggal 5. Tapi harinya tepatnya tanggal 3 Pak ya. 3 ya, selamat Pak. Mudah-mudahan senantiasa sukses dalam mengemban tugas keagamaan di negara Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanah Laut ini. Amin ya Allah. Ya, untuk mengisi acara ini Pak, sebelum lebih lanjut kita barangkali ada pengantar beberapa saat Pak tentang apa-apa hal yang dilakukan dalam rangka kita memperingati Hari Amal Bakti ini Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Khususnya seluruh pemirsa dan pecinta radio Tuntung Panang FM Tanah Laut, kami sampaikan bahwa Hari Amal Bakti ke-75 Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2001, di mana hari lahirnya Kementerian Agama itu pada tanggal 3 Januari 1946. 46 Pak ya? Ya, 46. Jadi sudah 75 tahun sudah usia Kementerian Agama. Iya. Kemudian sampai saat ini menterinya pun yang baru. Iya. Selamat Pak ya, berhenti baru Pak ya. Bapak Yakut Khalil Umas. Iya, alhamdulillah. Diharapkan dengan amal bakti ke-75 ini Indonesia makin baik dan makin rukun sesuai dengan temanya Indonesia rukun. Indonesia rukun Pak ya. Ya, rukun segala-galanya. Iya, amin. Ya. Gitu Pak. Ya. Kemudian untuk program di Tanah Laut pada rangka Hari Amal Bakti ini apa yang dilaksanakan Pak, yang sudah ya, maupun yang belum, atau barangkali ada target-target yang sampai kapan diselesaikan Pak? Ya, Pak. Ada beberapa program kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran di lingkungan Kantor Kementerian Agama Tanah Laut terkait dengan Hari Amal Bakti ke-75 ini. Jadi sebelumnya kita dalam tahun 2020 itu kita menyambut Hari Amal Bakti itu diantara dengan beberapa kegiatan yang memang setiap tahun itu ada peringatan Maulid, peringatan Islam. Itu juga bagian dari kegiatan itu Pak, ya. Kemudian juga ada salat hajat berjamaah menjelang hari puncak tanggal 3. Ada beberapa kegiatan lain, diantaranya adalah dengan ziarah kubur kepada mantan almarhum kepala Kemenag yang ada di kebetulan bermakam di Tanah Laut. Yang bermakam di Tanah Laut di Pelihari itu ada 3 Pak. 3 Pak ya. 3 kuburan. Itu yang di Bramban itu Haji Asnawi. Ya. Itu yang kepala Kemenag Asnawi. Ismail apa namanya? Asnawi Ismail kan? Ya. Di Bramban sana. Di Bramban. Kemudian di kuburan Nawawi Ismail. Nawawi.
Nawawi Ismail, Pak. Iya. Di kuburan di Bramban sana. Kemudian ada 2 kuburan di sini kuburan muslimin. Itu ada kepala Kemenak Pak Haji Tarmiji Amri. Tarmiji Amri. Di sini kubur di sini. Di sini Pak beliau ya. Tarmiji Amri. Kemudian juga Pak Haji Aryansah. Beliau kemarin juga sebagai ketua pengelola majelis masjid besar Manaf. Jadi ada tiga makam dari mantan kepala kantor Kementerian Agama Tanah Laut yang kami ziarahi. Iya. Kemudian ada kegiatan lain adalah kegiatan Anjang Sana, Pak. Anjang Sana. Ya, Anjang Sana ini dalam rangka kita menjalin tali silaturahmi kepada pensiunan atau purna bakti dari Kementerian Agama Pak, ya. Yang saat ini kondisi beliau sudah uzur, sakit, tidak bisa beraktivitas secara baik, secara normal. Kemarin ada 7 orang, Pak, ya. Ya, 7 orang. Iya. Nah, jadi ada yang di Kecamatan Batu Ampar, ada kemudian ada di Kecamatan Takisung, selebihnya itu di Kecamatan Pelehari. Iya. Ada Mbak mohon Pak, ada komunitasnya Pak barangkali ini kelompok atau kalau menurut persatuan pensiunan Kemenak misalnya ada Pak? Tidak, atau hanya gabung di PBRI? Masih gabung di PBRI Pak, ya? Alhamdulillah, ya. Kita sedikit bergeser boleh Pak, ya? Oh, silakan Pak. Gini Pak, ya, kita kan barangkali ini dalam rangka hari amal bakti ini kita Pak, banyakkan pesantren-pesantren yang baik yang terdaftar maupun pesantren yang dibantu oleh pemerintah dan sebagainya itu administrasi mereka itu apakah juga seragam atau seperti apa Pak? Administrasi pengelolaan kehidupan pesantren maupun sekaligus dengan kehidupan tata keuangannya Pak, seperti apa Pak? Untuk pondok pesantren yang ada di Tengah Laut untuk saat ini itu di bawah seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Mereka di bawah binaan dari seksi itu, dan terkait dengan administrasi segala kurikulum dan sebagainya memang masih ada dikoordinasi oleh seksi PD Pontren, di mana untuk pembinaan kepada pondok pesantren ini paling banyak itu terkait dengan kegiatan sifatnya yang kayak pemantauan saja, di lapangan, kemudian monitoring, kemudian juga ada pembinaan terkait dengan pelaporan bantuan keuangan dari pemerintah, LPG. Jadi mereka kalau memang nanti ada tim pemeriksa akan datang, baru nanti semua diberikan pembekal, baru dikawal Pak, ya. Diberikan pendampingan kayak gini kok yang betul organisasinya kayak gini. Gitu. Apakah pernah diadakan semacam pembinaan atau bimbingan pembekalan Pak bagi manajemen pesantren, pondok dan lain sebagainya tadi dalam rangka pengelolaan tata keuangan Pak? Iya. Memang pernah Pak diberikan kegiatan pembinaan itu terkait pengelolaan manajemen pondok pesantren, karena saat ini mungkin dengan kendala anggaran yang sudah dibatasi dikurangi, dan mengakibatkan kita lebih banyak itu monitoring saja dan mantau saja Pak, ya. Iya. Silakan Bung Alek, barangkali ada yang ditanyakan. Bung Alek. Baik, ini terkait hari amal bakti nih Pak. Kira-kira dibandingkan tahun lalu nih perbedaan apa yang terasa sekali nih Pak dengan peringatan tahun lalu dengan tahun lalu dan dengan tahun ini dengan COVID-nya Pak. Bagaimana Pak menyikapinya? Jadi untuk tahun ini 2021 kita sudah memaklumi bersama bahwa kondisi tanah air khususnya di Kalimantan Selatan dan kemudian Tengah Laut dengan zona merah, kita melaksanakan peringatan Hari Amal Bakti ini dengan kesederhanaan dan sangat keterbatasan. Maksudnya keterbatasan dalam hal sifatnya peserta dan sebagainya. Jadi jauh beda sekali antara yang belum COVID dengan yang dulu Pak, sama yang sekarang ada COVID. Kalau yang dulu Pak, peserta upacaranya ini
ke seluruh santri Pak, ya? ASN, seluruh ASN, kemudian para pondok pesantren yang ada dalam kota Pak ya. Ya, siswa-siswi, anak-anak sekolah di madrasah itu diundang. Pak ya. Paling tidak pesertanya sebelum Covid itu 500-an Pak. Iya. Masuk panitia dan undangan sebagainya. Nah, kalau tahun ini dengan keterbatasan peserta karena kondisi seperti ini, kami kemarin hanya mengundang para peserta termasuk undangan yang dari pejabat dan sebagainya, dari pensiunan hanya 100 kurang lebih Pak, 100 orang Pak ya. Nah, gitu aja Pak. Jadi kemeriahannya tuh memang agak berkurang dirasakan pada dibanding tahun-tahun yang lewat. Kemudian kegiatan Departemen Agama yang lain Pak, saya mohon maaf ya waktu ini hanya cantolan dari bukan tupoksi dari Depak Pak ya. Seperti MTQ dan wisuda tika Al-Quran dan sebagainya, itu seperti apa sekarang Pak? Karena itu barangkali kan kalau dulu kan itu rutin kita laksanakan Pak. Untuk MTQ tahun ini seperti apa Pak? Untuk MTQ tahun ini juga kita insya Allah tahun ini akan dilaksanakan tingkat kabupaten di mana Pak? Kecamatan Tekisung. Seperti apa nanti perkanalnya Pak? Kondisinya ya semua peserta, ofisial, panitia dan sebagainya harus di rapid test. Di rapid semuanya. Karena kita untuk mencegah atau memutus mata rantai COVID-19 ini. Jadi semuanya Pak, semuanya terlibat Pak ya? Terlibat. Itu mohon maaf Pak, itu kan satuan dananya dan biaya kan ada Pak untuk satu rapes itu biaya gratis atau ada anggaran tersendiri Pak dibantu pemerintah? Kalau informasinya kemarin itu masing-masing kecamatan wilayah katanya ada gratis. Ya. Jadi wilayah menggratiskan Pak ya? Masing-masing kecamatan itu ada poskesnya, nanti bisa untuk lapor di sana. Jadi nanti Pak peserta itu hanya menunjukkan semacam surat aja Pak, keterangan bahwa negatif barangkali tidak reaktif. Nanti kalau memang pesertanya reaktif, nanti ada di tempat khusus lah, ada isolasi khusus. Gitu. Tapi untuk kegiatan perlombaan tetap ikut Pak ya? Tetap. Jadi tidak didis. Barangkali ini orangnya reaktif, lo didis barangkali tidak Pak ya? Cuma ada perlakuan khusus bagi mereka. Bagi yang reaktif lah. Tidak merugikan. Memang sempat juga kemarin waktu rapat itu ada semacam rasanya dari santri ini kan ada psikologis juga. Betul Pak. Mendengar rapid test aja sudah panas dingin. Iya. Jadi kemarin kata Pak Sekda, tolonglah ini diberikanlah untuk motivasi pengertian Pak ya, pemahaman bahwa tidak apa-apa. Berikan edukasi lah kepada para peserta, para ofisial bahwa tidak ada merugikan lah kepada yang bersangkutan, tapi juga untuk keselamatan bersama kita. Untuk cabang-cabang yang dilombakan Pak, apa masih tetap dengan seperti dulu atau ada beberapa yang dikurangi Pak? Kalau yang ada tambahan Pak, ini malah ada tambahan Pak ya? Ada hadis, hafalan hadis. Hafalan hadis. Ya, itu bertambah peserta. Ya, tambah kegiatan, tambah lagi dan jurinya juga tambah biaya Pak. Lalu barangkali ada hal yang dikurangi Pak ya, seperti pawai ta'aruf tidak lagi Pak ya? Ya, mungkin pawai ta'aruf tidak lagi Pak ya. Kemarin memang sempat juga acara pembukaan itu tidak dilaksanakan, hanya secara virtual. Virtual saja. Kemudian juga nanti saat lomba itu direncanakan kalau memang kondisinya memang masih tidak memungkinkan. Jadi peserta itu hanya saat lomba itu hanya dewan juri, dewan hakim yang menilai. Mungkin ada panitia, tidak ada penonton. Kalau mau menonton juga jauh-jauh Pak ya. Jauh. Atau melalui di rumah. Atau di rumah atau barangkali saya akan monitor Pak ya, monitor yang jauh-jauh dari tempat itu Pak ya. Menghindari kerumunan itu. Betul luar biasa Pak kita sekarang. Baik. Kalau bicara prestasi nih Pak, masih dalam suasana Hari Amal Bakti Kemenak ke-75 kan Pak ya, secara nasional nih. Ada informasi nggak Pak untuk Tanah Laut sendiri, ada prestasi apa nih yang dibawa bimbingan Kemenak langsung, misalkan entah ada sekolah-sekolah yang mencapai prestasi nasional atau provinsi gitu Pak? Untuk prestasi di tingkat Kabupaten Tanah Laut, informasinya kemarin kami juga dengar bahwa Pak Kepala Man ICI, Pak Hilal Najmi itu kan mendapatkan penghargaan dari Menteri Agama sebagai Kepala Man ICI
apa namanya kemarin Iya. kemudian ada siswa-siswinya Pak yang sudah regional, kemudian nasional sampai internasional Asia Tenggara, dan pidato bahasa Arab. Iya. Untuk siswa Man Ici. Iya. Kebanggaan kita lah bersama, kebanggaan warga Tanah Laut Pak. Iya. Bukan hanya Kementerian Agama Tanah Laut, tapi juga warga untuk kabupaten. Iya. Berarti untuk sementara informasinya itu dulu Pak ya untuk apa prestasi yang diraih. Oke, baik. Berarti pada poinnya adalah dalam tahun ini agenda-agenda dari Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut sendiri akan tetap berjalan, namun seperti yang disampaikan Pak, seperti MTQ nanti tentunya akan ada batasan-batasan, ada perubahan, tapi ada penyesuaian saja Pak ya. Itu tetap dilaksanakan, tidak mengurangi, tidak mengurangi. Kemudian Pak, dalam rangka COVID ini Pak, untuk kegiatan walaupun tidak di bidang Bapak nih Pak ya, untuk kegiatan pembelajaran di pesantren-pesantren, madrasah yang sebagainya seperti apa Pak? Apakah menurun, apakah stagnan atau seperti apa Pak? Kalau COVID ini memang semua madrasah kan itu pesantren kan ada sebagian yang menyelenggarakan tatap muka khususnya di pondok pesantren dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi juga madrasah untuk tahun ini juga tidak bisa melaksanakan tatap muka karena kondisi kita zona merah. Nah, juga yang penting kami menyampaikan kepada para guru di madrasah, di pondok pesantren agar sama-sama lah menjaga kondisi ini, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi protokol kesehatan ditaati, dipatuhi, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Iya. Kemudian apakah dari Depak ini pernah melakukan semacam monitoring terhadap kegiatan pesantren Pak, dalam mereka melakukan pembelajaran tatap muka ini Pak, mungkin sebulan sekali atau secara insidentil atau sebagainya Pak. Nanti setelah apabila mereka barangkali dianggap melanggar, langsung memberikan teguran barangkali. Iya. Kami Pak dalam 1 bulan itu sudah dipastikan sudah memantau monitoring ke pondok pesantren, walaupun dengan waktu yang tidak ditentukan kapan-kapan. Semacam sidak begitu Pak ya. Sidak gitu, bagaimana di pembelajaran di sana, kemudian bagaimana protokol kesehatan apakah memang dilaksanakan atau tidak gitu. Oke. Baik, kita akan rehat sejenak ya Bung Ais Maulana dan narasumber kita, karena kita berada di paruh perjumpaan. Kita rehat sejenak dan rekan dengar setia Tumorang FM, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ya baik rekan dengar setia Tumorang FM, masih dalam program talk show Tala Menyapa bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut dengan topik Hari Amal Bakti dan dengan narasumber Bapak Haji Zairin Fanzaini SAG sebagai Kasubag TU. Dan tadi kita sudah bahas sedikit ya terkait topik kita Hari Amal Bakti dan juga beberapa informasi dari Kementerian Agama Tanah Laut. Oke baik, Bung Ais Maulana silakan dilanjutkan. Silakan. Oke, nah saya mungkin tertarik dengan info haji nih Pak ya. Bagaimana sih Pak dengan dalam suasana pandemi ini, bagaimana sih mungkin angka pendaftaran ataupun informasi-informasi terkait haji ini? Silahkan Pak Zaini. Oh ya, terkait informasi masalah haji dan umrah di Tanah Laut, kami sampaikan bahwa berdasarkan kondisi sekarang ini, jadi jumlah pendaftar yang haji ini sudah sangat meludak ya. Sangat meludak. Memang saat dari sebelum COVID itu banyak Pak. Kadang-kadang seharinya pasti ada yang 5, 6. Tapi kalau sudah pas COVID ini, kadang-kadang sehari itu 1, 2 yang mendaftar. Agak menurun juga. Menurun. Cuma tidak drastis lah turunnya. Tapi tetap ada. Ya, yang kadang-kadang yang ada ini dalam 1 minggu ini ada yang yang jamaah itu yang mengambil setoran awal itu. Jadi seolah-olah tidak jadi begitulah. Batal ini mungkin Pak karena mungkin meninggal dunia. Kemudian ada dengan keperluan lain, alasan yang mendadak. Mungkin apalah. Jadi itu sudah terdaftar mereka itu sudah hapus Pak ya? Sudah hilang, tidak bisa dihidupi lagi gitu. Kalau misalnya mereka nomor 100 misalnya, lalu nanti begitu mendapat tetap nomor 100 lagi tidak lagi. Dia kembali ke nol dari awal. Jadi kalau sekarang Pak, kalau daftar sekarang, ini harus menunggunya 35 tahun. Luar biasa. Dari SD aja dong daftar ya. SD. Luar biasa. 35 tahun. Membulu aja
luar biasa Indonesia Pak ya, Indonesia. dibandingkan negara-negara Iya, lain iya. Pak ya. Berarti untuk haji. tahun ini sendiri keberangkatan gimana nih Pak? Ada informasi nggak sih Pak? Kalau informasi sementara ini belum dipastikan. Ini belum 2020 kemarin sudah oke Pak ya, sudah oke tidak Pak ya. Oh, iya, iya. 2021 belum tahu lagi Pak belum ya. tahu lagi ini kondisi ini. Ya, belum mudah-mudahan tahu. seperti apakah Gitu. walaupun hanya terbatas barangkali Pak. Iya. Walaupun tadinya kita dapat jatah 300 jalan 50 barangkali. Iya Memang Pak, ini yang sudah- berangkat ya Pak. Ini memang mudah-mudahan cobaan bagi jemaah haji. Iya iya kita Pak. yang Jemaah sudah SDJ. ditunda. Iya. Tahun ini nanti nggak tahu lagi Nggak tahu kabarnya. sampai kapan. Sampai Apalagi kapan. umrah katanya dibatasi usia Pak Iya. ya. Nah itu gimana tuh informasi untuk pembatasan usia tuh Pak? Kata 50 Pak ya, nggak boleh lebih 50 Pak ya untuk umroh. Iya, yang gitu Pak. Iya, aduh. Itu biayanya pun juga sudah standar Pak. Standar dengan haji. Iya, standar hampir sama. Hampir dengan haji. Umrohnya ya? Umroh saja sudah haji seperti Nah, itu. dulu kan luar 19 biasa. juta bisa berangkat, 20 juta. Betul Pak. Nah, sekarang kan 30 30-an. 30-an untuk umroh atau haji? Ya untuk umroh sekarang 30-an 30-an ke atas. sudah hampir sama dengan haji. Oh, luar biasa. Apalagi Pak, dengan ya. kondisi seperti ini tentunya mungkin Iya. ada biaya tambahan mungkin yang Oh, jelas. tes dan yang Tes lainnya. sebagainya. Apalagi lamanya karantina dan sebagainya. Apa yang kemarin yang umroh itu Pak, begitu datang karantina 4 hari, iya. 4 hari begitu habis karantina mau umroh disuruh istirahat lagi sampai nggak jadi. Habis waktu karantina Habis waktu aja. karantina aja sampai nanti 15 hari on karantina saja, nggak ada tempat umroh. Kasihan. Namun tetap untuk warga yang sudah mendaftar tentunya sudah ya Pak, yang tinggal mudah-mudahan menantikan menanti informasi ya, selanjutnya gitu saja. ya. sabar berputih hati lah sabar. menunggu Iya. mudah-mudahan Iya. ada langkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ataupun umroh Pak ya. Itu dia yang penting ada sudah ada niat dan usahanya Pak Iya, ya. iya, Masalah iya. berangkat itu kan nanti masih akan diatur oleh pemerintah Iya, sebetulnya, iya, Pak. iya. Ya barangkali ada informasi lain Pak berkaitan dengan tupoksi Depak Pak. Tupoksi Kementerian Agama Tanah Laut kalau dilihat dari struktur dari lingkungan di Kementerian Tanah Laut kan ada Pak Kepala, kemudian kami Kepala selaku Kesebak Tata Usaha. Jadi Kesebak Tata Usaha ini membawahi beberapa bidang lah, beberapa pelaksana termasuk keuangan, kemudian umum, kemudian kepegawaian, kemudian humas, kemudian PTSP ada 5 Pak. Iya. Jadi yang ulun koordinasikan ulun di bawah ulunnya ada 5 yang koordinasi. Kemudian ada beberapa seksi yang ada, kemudian ada seksi penyelenggara haji dan umrah. Kemudian ada seksi Bimas Islam. Nah, Islam ini nanti yang ngurus KUA. Oh iya. Kemudian mengurusi masjid-masjid, musola-musola. Kemudian penyuluh agama atau Bimas Islam. Kemudian ada seksi PD Pontren, pendidikan ini benak pesantren yang tadi kemarin. Kemudian ada seksi pendidikan madrasah, khusus menangani segala madrasah-madrasah yang ada di tanah laut, baik dalam negeri maupun swasta. Kemudian ada seksi pendidikan agama Islam, ini yang mengurusi guru-guru pendidikan agama Islam yang berada di sekolah umum. Oh iya. Ada khusus. Oke. Walau guru-guru yang pegawai tidak tetap ya, Iya. atau tetap tidak pegawai. Jadi pegawai. Pegawai tidak tetap dan tetap tidak pegawai. Ya, baik tertarik saya terkait Bimas Islam nih Pak. Bagaimana sih Pak untuk di masyarakat sendiri, peran Kemenak sendiri, misalkan kan mungkin semangat masyarakat kan ramai itu Pak untuk mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan tuh Pak. Nah, bagaimana untuk pengawasan dari Kemenak Tala sendiri dengan kondisi di lapangan? Iya, terkait dengan seksi Bimas Islam yang lebih banyak itu ke kantor urusan agama. Nah, jadi kegiatan masyarakat itu kan yang paling banyak akad nikah. Betul Pak. Nah, jadi akad nikah ini sangat dibatasi. Paling tidak dalam satu majelis, satu ruangan itu maksimal 10 orang termasuk penghulunya, termasuk ke mempelainya. Keluarga mempelai dua, mempelai 2 sudah 6, penghulu 1, administrasi 1, saksi 2, pas 10. Hemat konsumsi. Hemat. Berarti masih boleh Pak ya dipanggil untuk mengadakan akad di rumah ataupun di kantor Pak? Oh ya boleh. Tapi terbatas itu terbatas.
terbatas. Cuma yang 10 orang. pas hangat-hangatnya COVID kemarin Iya. tidak bisa dilaksanakan di rumah. Iya kemarin Oke. kan paksa Di semuanya kantor. antri itu Pak sampai kayak jam 1 jam 2 siang Iya. itu Pak di kantor Pak Iya. menikah. Memang jumlahnya Pak tahun ini ya Luar biasa tidak begitu menurun juga Pak yang Iya makin menikah. COVID makin banyak Pak ya. Lagi musim hujan. Iya makin. Betul. Antri betul, daftar. betul Pak. Berarti informasinya nih lumayan banyak Pak ya untuk pendaftaran Banyak, di Pak, ya. KUA sendiri. Oh, iya. Banyak di banyak. KUA. Ya. Oke, baik. Kemudian saya ada juga yang menarik nih Pak. Ada kan mungkin kebijakan-kebijakan baru dengan Kementerian Agama yang baru nih Pak dari pusat. Yang sampai ke daerah sudah Pak. Apakah ada yang sudah sampai ke daerah Pak? Kebijakan baru di atas Kebijakan Pak. baru dari atas. Sementara ini belum Belum lah ya, belum Pak ya. Mungkin setelah hari amal bakti ini Mungkin ada mungkin program. nanti ada program baru dengan keputusan Menteri Agama, Iya, peraturan iya, Menteri iya. Agama dan sebagainya. Kita tunggulah. Ya, Oke. mudah-mudahan Pak ya. Karena lumayan ramai itu Bung Esmaulna. Iya kan? Ya, ya. Enggak Ya usah gitu. kita. Nah, itu dia pokoknya. Iya, Baik. banyak boleh hal-hal krusial Pak yang iya. ke masyarakat tapi ya RHS kita lah. Itu dia. Yang penting kita Ya semua barangkali sama-sama. Pamungkas Pak, waktu juga membatasi kita, udah barangkali Pak Jari masih ada tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Silakan Pak Pamungkas buat masyarakat tentang berkaitan dengan Depak, buat siapa saja Pak, barangkali buat tenaga-tenaga honor dan sebagainya. Pak. Harapannya juga ke depan. Ada harapan ke depan Pak. Harapan kami untuk warga Tanah Laut, mari sama-sama kita saling bahu-membahu, Iya. bekerja, kemudian beraktivitas sesuai dengan profesi masing-masing. Iya. Dan kami Kementerian Agama Tanah Laut akan siap sedia melayani Iya. Bapak Ibu warga masyarakat Tanah Laut terkait dengan masalah sosial keagamaan. Iya. Kemudian yang terakhir juga dalam kondisi COVID-19 ini kami mohon masyarakat yang berurusan di Kementerian Agama tolong ditaati, dipatuhi, dilaksanakan protokol kesehatan. yang baik. Iya, alhamdulillah. Ya, itu Oke, baik, luar biasa sekali ya untuk rekan dengar Setia Muna FM. Semua saja apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi dan kami menemani Anda dalam ruang dengar Anda ini bermanfaat dan seperti yang disampaikan tadi, mohon diikuti protokol kesehatannya apabila yang ingin berurusan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut ataupun juga ke KUA ataupun fasilitas ataupun acara agama lainnya. Iya. Dan tentunya ini berlaku untuk kita semua ya Pak ya. Iya, betul saya. Itu dia. Dan demikian yang bisa kami sampaikan dalam program talk show Tala Menyapa edisi hari ini Rabu 6 Januari 2021. Atas kerabat kerja yang bertugas saya David. Arselana sekali lagi mengaturkan terima kasih pada Pak Jairin Sama-sama. dari Depak. Mudah-mudahan tugas-tugas Bapak dalam rangka keagamaan dan kemanusiaan di Tanah Laut ini Pak akan semakin sukses dan akan membawa kebahagiaan buat kita semua. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.